2014, kalau tadi dibilangnya berhasil, sebenarnya gagal jadi desainer. Gagal jadi desainer. Habis itu gue bikin Garis Temu tahun 2018, jadi right after gue kuliah, lulus sidang, itu gue bikin Garis Temu waktu itu. Hari ini gue pengen sharing-sharing cerita. Kemarin katanya disuruh sharing gimana caranya bikin service based business gitu ya, karena kan teman-teman pasti desainer, strategis gitu ya zaman sekarang ngomongnya. Pasti most likely what you sell, what you offer to the market adalah jasa gitu ya. Nah kira-kira gimana sih kita setupnya, ini nanti yang gue bakal share sama teman-teman semua gitu ya. Nah satu, gue nggak pakai PPT, jadi teman-teman harus ngikutin, harus fokus ngikutin gitu ya. I promise nggak ngebosenin, ceritanya banyak gitu ya. Yang kedua adalah nanti kita banyakin Q&A, karena biasanya dari Q&A itu jawaban-jawaban gue bisa lebih kontekstual. Gue pelaku, jadi jawabannya pasti nggak teoritis, jawabannya pasti apa yang gue udah alamin di marketplace gitu. Ya, jadi Garis Temu itu apa sih? Jadi Garis Temu itu sekarang kita bilangnya adalah creative marketing agency. Jadi zaman sekarang kayaknya semua orang mau bikin agency gitu ya. Nah dulu gue bikin 2018 tanpa mengerti apa itu agency, apa itu marketing, dan apa itu sosial media. Gue cuma punya satu ide, dan ini teman-teman bisa pakai framework ini untuk berpikir kira-kira kalau gue mau bikin bisnis apa ya yang harus gue pikirkan pertama. Jadi dulu waktu gue masih kuliah itu gue udah cari duit sendiri karena gue mau bayar kuliah gue sendiri. Akhirnya gue punya beberapa bisnis gue cobain, mulai dari gue bikin sablon baju, habis itu gue jualan casing HP, terus gue macem-macem, sampai pada akhirnya tuh gue bisnis jualan donat kentang di kantin FJ. Jadi kalau pagi-pagi nih sebelum kelas gue naro tepung, minyak goreng ke FJ, ada SPG gue 2 orang bikin donat, habis itu gue kuliah. Selesai gue kuliah, yang lain pulang, gue kesana ngitung omset gitu ya. Habis itu ngasih masukan ke SPG gue, dan habis itu kita baru pulang, baru kerjain tugas gitu. Meanwhile gue bisnis itu, on the weekend gue juga punya bisnis lain. Bisnis lainnya adalah gue jualan jaket kulit. Gue jual jaket kulit, gue bikinnya di Bandung, biar murah dulu, jadi gue nggak pernah ke Bandung, nggak pernah nginep PP, biar nggak usah nginep di sana bayar hotel. Jadi pergi ke sana pulang. Jadi bayangin kuliah kayak kalian, hari biasanya gue ngurusin donat, weekendnya gue ngurusin jaket kulit. Nah, ketika gue melakukan bisnis itu, lalu gue menyadari satu hal, dunia ini mengarah ke digital waktu itu. Kenapa gue bisa mikir dunia mengarah ke digital? Karena satu, tiba-tiba toko jaket kulit gue itu dalam satu hari tiba-tiba ada ratusan, ribuan mungkin orang yang DM, yang message mau beli. Tiba-tiba out of nowhere gitu ya. Habis itu gue bingung, ini kenapa? Gue ngapain? Ternyata si brand gue itu di feature zaman dulu. Kalian masih ada yang pakai Line nggak? Udah nggak ada ya? Masih ya? Jadi dulu tuh ada Line Today. Kalau kalian tahu, Line Today itu tiap hari kasih berita-berita gitu. Tiba-tiba intinya brand gue itu out of nowhere di feature di Line Today. Gara-gara di feature di Line Today, dalam satu hari itu ada ratusan sampai ribuan orang yang komen. Nah itu buat gue berpikir, kata bapak-bapak gue atau om-om gue, kalau bikin bisnis harus buka toko. Bener ya? Habis itu gue pikir, loh ini gue bisa dapat customer, dan customernya ada yang dari Australia, ada yang dari, gue sempet kirim ke Australia, ke Singapura. Gue nggak pakai toko gitu. Kok bisa ya? Nah dari situ gue bilang, oke, dunia sekarang mengarah ke digital nih.
Cuman problemnya, I have one problem. Gue dari dulu, gue kuliah di DP, ini contoh yang buruk ya. Gue tuh gak bisa tuh desain, ngedit foto, ngedit video, itu tuh gue gak bisa. Jadi gue berpikir gini, kalau dunia mengarah ke digital, caranya orang untuk bisa mengkomunikasikan bisnisnya adalah dengan visual, bener ya? Dengan foto diedit, video diedit, atau tulisan. Tapi gue nggak bisa itu semua. Lalu gue berpikir, kalau ada satu pengusaha kayak gue, pasti di luar sana ada jutaan pengusaha yang mengalami hal yang sama. Jadi sesimpel itu aja pemikiran gue. Jadi gue bilangnya, kalau lu punya gatelnya lu garuk, garukannya ini bisa jadi opportunity buat jadi bisnis. Begitu. Ya dari situ, next stepnya yang gue lakukan adalah gue cari anak paling pintar di kelas gue. Lulusan terbaik angkatan gue waktu itu, namanya Dika Lana. Gue bilang ke dia, bro, kan lu jago ya? Masih kuliah aja dia udah jadi fotografer weddingnya artis inilah, apalah. Kalau di kelas tuh nilainya A terus gitu ya. Gue bilang, kan lu jago ya? Gimana kalau kita bantuin orang-orang untuk bikin konten di sosmed? Pitch gue ke dia cuman itu. Gue bilang kita bikin bisnis yang bantuin orang untuk ngepost di sosmed. Waktu itu Instagram. Gitu. Habis itu dia bilang boleh Yor. Tapi nanti tunggu ini ya, tunggu selesai skripsi ya. Jadi kita sama-sama skripsi gitu kan. Begitu kita selesai sidang, mulailah garis temu. Tanpa kantor, tanpa klien, tanpa tim. Jadi waktu itu kita lakukan adalah berdua nih. Habis itu kita cari anak-anak aktif di UPH. Wah ini kayaknya pinter nih. Kita tanya dia, lu mau nggak gabung sama kita? Mau nggak gabung sama kita? Jadi waktu itu awal-awal itu kita belum ada kantor, kita belum ada klien, kita punya 4 freelancer sama 1 part-timer. Kita nggak ngerti apapun tentang sosial media. Si part-timer ini dia punya saudara yang punya akun media, food blogging gitu. Jadi kita ajak dia untuk ngajarin kita actually. Jadi I started tanpa mengerti apa itu marketing, sosial media, dan kita jalan aja gitu ya. Nah,